itu memang adalah fakta bahwa kami berdua dengan Pak Saka ini adalah latar belakang ASN. Hanya untuk saya beda sedikit dari Pak Saka. Karena Pak Saka memang betul-betul murni dari ASN. Nah, kalau saya ini kan sudah tahu yang lain-lain. Saya ASN, tapi saya juga mantan anggota DPRD dan anggota DPRD yang bukan di sini, tetapi di tanah orang, bukan sembarang. Dan juga saya sama dengan Pak Nani, saya dari Golkar. Jadi saya anggota DPRD-nya di Kalimantan itu juga dari Golkar. Saya juga tadi seperti diungkapkan, saya seorang yang memang karena memberikan perhatian terhadap sumber daya manusia di Kalimantan Barat, ya saya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari PAUD TK sampai dengan perguruan tinggi, juga kesehatan, juga usaha-usaha yang lain. Maka untuk itulah saya bilang, saya ingin memberikan sumbangsi. Kalau logo orang kita bisa buat baik, buat bagus, kenapa kita tidak membangun logo kita sendiri? Itulah yang memberikan saya motivasi, dorongan untuk kembali balik ke logo. Tidak ada untuk yang lain. Di tahun 2017 aja saya memberikan perhatian di mana-mana sedikit, tapi di tahun 2021 3 tahun saya keliling karena saya mau membalas. Jangan saya terlambat. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Maka saya mulai masuk dari satu logo ke logo yang lain, termasuk Ngayubaya ini. Saya masuk di sini sebagai pribadi, bukan sebagai anggota DPRD atau DPR dan lain sebagainya yang menggunakan anggaran dari pemerintah. Biar sedikit saya bangun, dan saya bersyukur Ngayubaya mendapatkan bagian sedikit dari saya dalam bentuk gereja yang kita bersama-sama sekarang nikmati. Saya kadang-kadang kalau macam demikian, saya terharu, saya menangis bahwa saya bisa membantu sekian banyak kelompok sebelum saya maju perang. Saya minta, mari tadi seperti diungkapkan Pak Nani, kita jangan salah pilih. Saya mau maju ini supaya jangan sampai Flores Timur ini dipimpin oleh orang yang merusak Flores Timur ini. Saya tidak mau. Ini jiwa saya. Sehingga 3 tahun saya berjalan di satu waktu untuk menyadarkan mama bapak. Tetapi kalau mama bapak juga tidak sadar, tidak mengerti. Jadi seperti diungkapkan oleh Pak Nani, banyak yang masuk penjara, mulai dari level wakil bupati, sekda. Ya sudah, bisa tidak masalah. Nah, banyak pegawai di PU, banyak orang yang menderita, suami istri harus terpisah anak-anak. Ya sudah, saya terus terang sama bapak, ini kali kedua saya mau untuk menyadarkan kita bersama. Mari kita bangun harapan kita untuk anak-anak muda kita ke depan. Saya tidak ada ambisi atau berpikir untuk 2 periode, tapi 1 periode ini beri kesempatan saya dengan Sakarias yang putra daerah dari sini. 1 gugur, harus ada yang bangkit. Jadi tadi yang seperti yang dibilang oleh Pak Nani, beliau masih bertemu dengan Pak Agus. Nah sekarang ada yang mewakili putra kalian di Wotan Ulumado, Adonara Barat dan Adonara Tengah. Dan ini orang baik. Mengapa saya pilih dia? Ada 3 orang yang saya lihat, saya cari dan sebagainya. Tapi terakhir saya memilih Pak Sakarias Paul. Orang sederhana, orang yang baik, dan keluarga dari yang baik. Bapak siapa bapak, nama bapak? Menteri Sabun. Itu yang saya dengar citra di Sabun di di Solo juga. Orang tahu dia dari jalan kaki pada zaman itu untuk menyembuhkan orang. Maka saya minta mama bapak berpikir tegas, melihat rekam jejak riwayat hidup saya itu dengan Pak Saka. Itu saya tanda tangan di atas meterai untuk menunjukkan bahwa ini pertanggungjawaban mulai dari 2017. Apa yang saya lakukan, pendidikan saya apa, organisasi apa, pengalaman apa dan sebagainya. Dilihat, minta juga pasangannya lain. Berani enggak? So, ternyata setelah saya baca-baca, ada yang tidak berani menunjukkan dia punya kurikulum vitae, riwayat hidup. Itu berarti sudah tidak betul lagi. Mau minta dipilih dan sebagainya, tapi tidak berani menunjukkan identitas sebenarnya. Maka mama bapak yang saya dengan Pak Sakarias cantumkan di situ sebagai visi misi kita,
Yaitu apa? Untuk Flores Timur yang maju, sejahtera dan bermartabat. Itu berarti kita kaitkan dengan kondisi yang sekarang. Apakah kita sudah sejahtera? Apakah kita sudah bermartabat? Karena kita lihat bersama, kalau kita bandingkan yang sudah pergi ke Lowoleba dan sebagainya, kita kalah jauh. Karena itu adik kita ya, di dalam keluarga besar Lamahola. Mereka berhasil. Bisa membangun stadion, bisa kita lihat jalan-jalan lebar dan lain sebagainya. Rumah sakit tingkat, kantor bupati tingkat, ya, DPRD-nya tingkat, kantor bupatinya malah di atas bukit, pemandangannya bagus, luar biasa. Kenapa kita Flores Timur hanya berjalan di tempat? Berarti yang keliru, yang salah. Yang tadi diungkapkan oleh Pak Nani Betat, yaitu apa? Salah mengurus pemerintahan, salah mengelola keuangan, salah juga dalam perencanaan pembangunan. Maka ini yang harus kita perbaiki. Saya dan Pak Saka latar belakang ini apa PASN tadi, eselon 2. Kami kalau menjadi nanti bupati, wakil bupati tidak perlu belajar. Karena kita sudah pengalaman menemani bupati. Coba saya mau tanya, antara politisi dengan seorang yang latar belakang seperti kami dua, mana yang lebih cepat menyelesaikan diri dengan pemerintah? Ya jelas pasti kami. Karena tiap hari kerjanya memang masalah pemerintah, masalah pembangunan, keuangan. Apalagi kami dua ini adalah pengguna anggaran. Kita tahu bahwa untuk dinas yang paling besar di seluruh Indonesia itu adalah pada dinas PPO. Karena dan ya kesehatan di bawahnya itu. Artinya tapi PPO. Nah, yang tiga itu adalah dinas pendidikan, TU dan kesehatan. Gitu. Jadi kita lihat. Berarti kami sudah belajar dan kami sampai pensiun dengan selamat. Tiba di pelabuhan. Pernah dengar Pak Saka Paun di periksa? Atau sampai masuk penjara? Enggak. Begitu juga saya. Berarti kita di dalam pemerintahan waktu itu menjalankan dengan baik. Nah jadi mama bapak belajar rekam jejak orang. Saya ingin di dalam rangka kesejahteraan kita ingin melihat di setiap kecamatan dan daerah yang lainnya itu bagaimana ya, kehidupan masyarakat kita. Kita semua sadar bahwa 75% kita itu dari pertanian. Setelah itu dari nelayan, perikanan dan lain sebagainya. Maka ini yang harus diberikan perhatian. Sehingga saya ingin ke depan kita memiliki badan usaha milik daerah. Saya sudah bicara mulai kali lalu dan sekarang. Tapi ada juga yang promosikan BUMD. Makanya saya lebih dulu lah. Sekarang mereka kan baru beberapa minggu. Saya sudah malah tidak perlu yang kali lalu. 3 tahun lalu saya sudah keliling dari Lombok ke Lombok untuk menunjukkan rencana saya. Di dalam BUMD itu akan ada sekian divisi. Termasuk di dalamnya divisi yang berkaitan dengan pemasaran. Kita lihat di sini juga pasti ada banyak, ada jamu mete juga ya. Ada kelapa, ada lain sebagainya. Contoh kelapa. Saya pernah mendirikan dan ada yang tahu juga di sini sebuah PT SPA. PT yang mengurus mengenai kopra putih. Tetapi saya baru berjalan 1 tahun lebih, keinginan saya untuk bisa berkembang tidak bisa karena orang yang saya tetapkan sebagai direktur utama gagal. Kenapa? Karena salah mengelola. Salah mengelola sehingga saya harus memutuskan yang bersangkutan diberhentikan. Dan saya laporkan kepada polisi untuk diproses dan sekarang sudah menjadi tersangka. Nah maka ada yang mengatakan, oh Pak Lukman sekarang mulai bikin isu. Wah Pak Lukman ini memenjarakan orang. Pak Lukman ini tidak melanjutkan kegiatan ini. Loh, siapa yang tidak mau lanjutkan kalau ada permasalahan? Dan kita mau menunjukkan kepada masyarakat yang benar adalah yang benar, yang salah adalah salah. Ini jadi kan ini sekarang isu saham yang bersangkutan diambil oleh Pak Lukman, dijual. Padahal tidak benar, tidak ada saham bodong, semuanya uang dari saya. Ya miliaran. Maka mau tidak mau saya harus lapor aparat penegak. Dan sudah diputuskan. Tapi dalam rangka pilkada ini diisukannya lagi. Udah, biarkan aja. Nanti setelah selesai pilkada, salah atau benar ya kita proses dalam pengadilan. Maka mama bapak sekalian, saya sudah melihat bahwa ternyata di dalam pengelolaan kelapa itu memang menguntungkan kalau kita buat dalam bentuk kelapa putih.
Lalu Bapak kita lihat sekarang Jambu Mente. Saya pergi ke Lewarahan. Lewarahan itu penghasil ya. Ini Jambu Mente yang baik. Tapi apa yang terjadi, mereka tidak menikmati dengan baik karena hasil Jambu Mente dibawa lari, saya mau bilang begitu aja, dibawa ke Maumere lalu dijual. Ini sama artinya bahwa kita punya kopra tapi orang lain yang menikmati. Ini yang saya bilang, kerbau punya susu, sapi punya nama. Maka ke depan pengelolaan ini, contoh ini saja belum yang lain, itu harus kita buatkan badan usaha milik daerah. Jadi antara BUMDes-BUMDes yang ada dibuat satu jaringan dengan BUMD pemerintah daerah. Sehingga pemasarannya tidak orang per orang tapi diatur. Sehingga kita jaga stabilitas harganya. Kapan dia jatuh, kapan dia naik dan sebagainya. Dan saya ingin ada asosiasi para petani itu. Kalau di Kalimantan bisa kelapa sawit, itu ada asosiasinya. Di sini saya tanya, ada enggak asosiasi petani Jambu Mente? Ada enggak? Tidak ada. Atau misalnya kopra dan sebagainya. Di sana ada. Sehingga mereka ikut mengambil bagian untuk bisa menentukan harga. Nah, kalau keuntungan itu nanti dijual oleh BUMD, itu sudah dihitung nanti bagi hasilnya. BUMDesnya berapa dan lain sebagainya. Pulang mereka membawakan 9 bahan pokok untuk dibuka juga di unit usaha tiap-tiap BUMDes. Ada beras, ada minyak dan sebagainya. Sehingga kita yang petani tidak perlu memiliki uang untuk membelinya. Tidak perlu dalam bentuk uang. Cukup kita bawa sekian kilo kopra, sekian kilo Jambu Mente, langsung tukar. Oh, saya perlu minyak tanah, saya perlu minyak goreng, saya perlu beras dan sebagainya. Ini indah sekali. Kalau ini berkembang terus terang, perekonomian kita akan meningkat. Karena kita tahu selama ini, tadi mungkin sudah diungkapkan, PAD kita itu kecil, pendapatan asli daerah kita. Sehingga mengapa dulu terjadi ada pemberhentian tenaga honor? Itu karena penyebabnya apa? Kita tidak mampu membayarnya. Kalau kita pakai uang yang dari pusat, pemerintah pusat tidak mau. Tetapi sebenarnya bisa kalau PAD kita itu tinggi. Ini tidak. Ya maka wajar. Ke depan kalau PAD kita tinggi, bisa 3 digit, kita bisa. Kalau memerlukan tenaga honor, tenaga kontrak, boleh pemerintah angkat. Ini yang berkaitan dengan ini.